Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang pengujian polaritas trafo dan sekaligus nanti kita lanjutkan dengan mempraktekannya ya. Tetapi sebelum kita mempraktekkan tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan dari pengujian polaritas trafo. Nah, sebenarnya ketika sebuah trafo akan kita gunakan, ya, itu ada beberapa uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum trafo itu siap untuk digunakan. Nah, salah satu uji prasyaratnya tadi adalah uji polaritas, ya. Jadi yang mendasari kenapa perlu uji polaritas ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa trafo yang merupakan media penghubung antara sisi pembangkitan dengan sisi beban, pada kondisi tertentu nilai beban yang dihubungkan tadi kapasitasnya melebihi dari kapasitas trafo. Nah, tentu kalau trafo ini kemudian dipaksakan untuk menghubungkan beban yang kapasitasnya melebihi kapasitasnya si trafo ini, tentu akan berdampak pada kerusakan dari trafo. Ya, tentu salah satu dampak yang paling fatal ya terbakar. Nah, oleh karena itu, ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, di mana beban nilainya melebihi kapasitas trafo, maka salah satu yang bisa diupayakan adalah dengan menambah trafo yang lain. Jadi sebenarnya bisa saja kita mencari trafo yang kapasitasnya bisa mencukupi beban yang akan dilayani, artinya berarti kan mengganti trafo yang kapasitasnya tadi lebih kecil, diganti dengan trafo yang kapasitasnya lebih besar. Nah, tetapi cara seperti ini kan kurang efektif, ya. Nah, sehingga cara yang lebih efektif ini perlu kita cari, yaitu dengan cara menambah trafo lagi dengan kapasitas yang tentunya bisa lebih kecil, bisa sama, atau bisa lebih besar. Yang tentunya syaratnya adalah ketika nanti bekerja sama atau disambung secara paralel, maka bisa mencukupi kebutuhan dari beban yang akan dihubungkan. Ya. Nah, sebelum trafo ini disambung paralel, ya karena tadi jumlahnya lebih dari satu, maka untuk melakukan sambungan paralel ini kita harus tahu polaritasnya terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan manakala ada kesalahan dari penyambungan. Ya, jadi itu tujuannya. Nah, jadi kalau kita rinci lebih detail bahwa uji polaritas ini fungsinya adalah memastikan bahwa belitan yang dihubungkan itu memiliki polaritas yang sama, tidak berlawanan. Karena kalau sampai kita menghubungkan polaritas yang berlawanan, tentu dampaknya adalah akan terjadi hubung singkat. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara melakukan penyambungan dua buah transformator ya secara paralel, dan ini adalah cara yang benar. Ya. Nah, tetapi kalau sambungannya seperti ini ya, nanti bisa dicermati bedanya apa antara yang proper tadi dengan yang improper. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang sisi primer itu tidak ada masalah. Ya, yang sisi primer berarti yang ini ya.
Nah, tetapi kita lihat yang sisi sekunder itu ada masalah untuk gambar yang ini. Ya. Nah, kalau gambar yang pertama tadi ini sudah sesuai, ya, di mana kedua ujung dari belitan sekundernya trafo ini itu disambung secara paralel, ya. Ini dapat ini, kemudian yang satu dapat ini, baru kemudian dihubungkan ke beban. Tapi kita lihat gambar yang kedua ini kan ada kekeliruan, ya. Jadi ada kekeliruan polaritas. Nah, ini yang tentunya kita hindari. Maka biar tidak terjadi seperti ini, dilakukanlah uji polaritas. Nah, uji polaritas trafo ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada polaritas aditif, kemudian yang kedua ada polaritas subtraktif. Nah, kita lihat secara lebih detail lagi bahwa dalam pengujian polaritas aditif ini, ya, tegangan PC itu adalah tegangan yang diukur antara terminasi sisi primer dan terminasi sisi sekunder. Itu nilainya adalah jumlah dari tegangan tinggi, tegangan sisi primer, dan tegangan sisi sekunder atau tegangan rendah. Sehingga kalau diformulasikan, PC itu sama dengan penjumlahan dari PA dan PB. Kita lihat secara detail di gambarnya. Nah, PC ini adalah diukur antara sisi primer dan sisi sekunder, ya. Kemudian PA-nya ini adalah tegangan sisi primer, atau tadi istilahnya tegangan tinggi. Kemudian PB-nya adalah tegangan sisi sekunder atau tegangan rendah. Nah, ini adalah rangkaian pengujian pada saat kita melakukan uji aditif tadi. Ya, jadi polaritas aditif itu pengujiannya rangkaiannya seperti ini. Nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat di lab sheet. Kemudian yang kedua yaitu polaritas subtraktif, di mana dalam pengujian ini tegangan PC, ya, itu merupakan selisih antara tegangan sisi tinggi dengan tegangan sisi rendah. Ini untuk step down, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi untuk VC tadi, ya, nilainya itu selisih antara VA dan BB. Ya. Nah, nanti sekali lagi secara detailnya bisa dilihat di lab sheet. Nah, sebagai catatan ini ya tambahan saja. Biasanya untuk uji polaritas aditif ini digunakan untuk trafo kecil, ya, trafo distribusi yang skalanya kecil. Sedangkan yang uji polaritas subtraktif itu biasanya digunakan untuk trafo distribusi dengan ring atau dengan kapasitas yang besar. Ya. Nah, kira-kira itu sebagai pengantarnya. Kemudian untuk lebih lanjut bisa dilihat lebih detail di video berikut kalau kita melakukan praktikum secara langsung. Ya. Nah, tugasnya pada praktek kali ini adalah saya minta untuk membuat simulasi dari rangkaian pengujian yang ada di lab sheet dengan menggunakan aplikasi multisim, ya, yang kemarin sudah diinstal itu. Nah, kemudian detail pengujiannya seperti apa, rangkaiannya dan langkah-langkahnya nanti bisa dilihat di lab sheet. Nah, sekali lagi untuk video praktikum ini kemarin sudah saya ambil, mudah-mudahan bisa membantu memperjelas bagaimana kalau nanti melaksanakan secara langsung. Ya. Jadi itu kira-kira pengantar dan sekaligus
penjelasan tugas mandirinya. Sementara itu dulu, kalau nanti ada pertanyaan bisa di chat atau bisa dituliskan di komentar YouTube-nya ya. Oke, kira-kira itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang.